Assalamualaikum sanak kasadonyo kabai lai sehat sip mantap. Kali ini saya akan merekap filem yang berjudul Angka 3 yang mana bahasa Inggrisnya 3, bahasa Minangnya 3. Oke sanak. Filem ini menceritakan seorang pemuda yang mencari orang yang telah melecehkannya, yaitu menyodominya. Keseruan filmnya sana langsung sosok sana. Film ini dimulai oleh seorang pemuda yang bernama Dr. Jacob yang menuju ke suatu tempat dengan mobilnya. Karena tidak tahu arahnya kemana, dia pun menggunakan Google Map di HP-nya. Yang mana kita tahu kan Google Map di Indonesia selalu menyesatkan. Begitu juga yang dirasakan Jacob, dia disesatkan oleh Google Map itu sehingga dia diarahkan ke suatu tempat hutan yang sepi dan gelap. Dia pun sangat kesal. Tiba-tiba dia dihadang sama mobil kosong. Jacob pun lalu turun memeriksanya. Ketika mau teriak-teriak, orangnya pun tak datang-datang sehingga Jacob pun memindahkan mobil itu. Ketika masuk menghidupkan mobil itu, dia dibius sama seseorang di belakangnya. Lalu orang itu membawa tubuh Jacob ke rumahnya. Rumahnya berada di hutan yang sepi. Orang ini bernama Willy dan cewek ini Christy. Christy pun takut dengan kelakuan Will sehingga Christy pun meminta Will untuk mengembalikan Jacob lagi. Tapi Willy pun menenangkan Christy, tidak apa-apa, oke fine-fine aja. Pagi harinya Jacob pun sadar dengan keadaan terikat tangan dan kakinya. Jacob pun teriak-teriak, lalu Will pun datang dengan memakai topeng putih agar dia tidak dikenali sama Jacob. Di sini Will meminta Jacob untuk mengakui perbuatannya karena waktu pesta malam itu ada seorang wanita diperkosa di mana Will meminta Jacob mengakuinya. Will pun merekamnya buat barang bukti tapi Jacob pun menolaknya karena Jacob tidak tahu apa-apa. Sehingga Will pun memperlihatkan foto Jacob bersama wanita itu sehingga Jacob pun marah kepada Will. Lalu Will memberikan waktu kepada Jacob selama 2 jam. It doesn't prove that I raped that woman. That's why I need you to confess. Will pun menemui Christy dan menanyai kepada Christy untuk kejadian malam itu. Christy pun cerita, Will pun kaget karena Christy menyebut namanya. Lalu Will pun memeluk Christy karena Christy menangis mengingat kejadian malam itu. Ternyata wanita diperkosa itu adalah Christy ya. Will pun balik ke tempat Jacob, lalu Will menyuruh Jacob mengaku lagi, tapi Jacob tidak mau mengaku lagi. Will pun kesal sama Jacob. Will pun mengambil peralatan rumah sakit di belakangnya. Lalu Will pun menutup wajahnya dengan plastik sampai pingsan. Pas dalam rumah, Christy pun marah-marah sama Will karena dia telah membunuh orang. Will pun berhasil menenangkan Christy karena dia tidak membunuh, hanya membuatnya pingsan saja. Pagi harinya Will menyiram Jacob dengan air es sehingga Jacob pun terbangun. Jacob meminta makanan sama Will tapi Will tidak mau mengasihnya. Lalu Will mengambil tiang infus di mana di dalam air itu ada nutrisi badan dan penguat badan. Will pun menancapkan jarum ke tangan Jacob. Who she was? Yes! Say her name! Jacob pun bilang sama Will di mana dia ada gangguan di otak karena Will dulu seorang veteran perang sehingga dia mengalami trauma. Jacob pun menawarkan dirinya untuk mengobati Will tapi Will menolaknya. Will memaksa Jacob mengaku lagi dengan memukulkan palu ke lututnya karena Jacob tidak mau mengaku dan menahan sakit. Jacob pun mencoba berbicara. Pas Jacob menyebut nama wanita itu, Will memukul kepalanya hingga pingsan. Her name was Catherine. Daniela.
Lalu Will menemui Christy dan menanyakan kepada Christy kenapa dia tidak menyebut nama Christy. Christy menjelaskan di mana dia kenal secara singkat, jadi gampanglah lupanya. Will akhirnya bisa tenang juga. Di sini kita baru tahu ternyata Will mempunyai sifat kalau lagi marah-marah bisa hilang kendali. Christy pun berhasil menenangkannya dan memberikan obat penenang kepada Will. No need. Setelah tenang, Will pun meminta penjelasan sama Christy kalau Jacob itu adalah pelakunya. Lalu Christy pun bilang dia mencium napasnya, baunya seperti kayu putih. Dia juga merasakan cairan kental mengalir di kakinya. Dan penjelasan terakhir ini bikin kaget sana. Karena melihat hal itu, Will pun kesal, lalu Will memotong kaki kiri Jacob sehingga putus. Setelah putus, dia mengikat kakinya dengan tali agar pendarahannya berhenti. Pada malam hari, ketika Jacob lagi tidur sendiri, Christy pun datang dan ingin tidur di dekatnya. Tapi di sini mereka tidak ngapain-ngapain ya sana. Christy pun cerita kalau dia sering bermimpi tentang dirinya diperkosa itu. Christy pun menikmati mimpinya. Di sisi Jacob, ternyata gantungan talinya lepas satu sehingga Jacob bisa melepaskan ikatan lainnya. Jacob pun bergegas pergi, ternyata pintunya terkunci di luar. Jacob pun melihat terowongan pipa air. Jacob pun masuk ke sana. Pas di sana, Jacob melihat mayat yang sudah membusuk dan dibungkus sama kantong plastik. Jacob pun berbalik. Ketika balik, Jacob menemukan tempat seperti eksekusi psikopat gitulah sana modelnya kan. Oke. Jacob pun melihat tangga, lalu Jacob naik ke atasnya. Ternyata tangga ini menuju ke dalam rumah Will. Jacob pun mencari jalan keluar. Pas ketemu pintu keluar, pintunya terkunci. Ketika mau ambil kunci, Will pun turun dari atas untuk mengambil snack di kulkas. Waktu pas ambil snack ke kulkas, Jacob melihat wajah Will. Tiba-tiba Will pun kaget karena dia melihat pintu di bawahnya terbuka. Sehingga Will pun menyadari Jacob itu lepas. Will mengecek ke lantai atas. Pas ke atas, Jacob pun cepat-cepat pergi keluar. Karena buru-buru kuncinya jatuh sehingga Will pun membius Jacob dari belakang. Setelah sadar, Jacob sudah terikat di tempat yang tadi. Will pun datang dengan membawa kameranya. Ketika Will mau memotong tangan Jacob, Jacob bilang kalau dia melihat Will di pesta itu karena dia melihat wajah Will tadi kan. Will pun mengelaknya dan menyuruh Jacob buat mengaku wajah sehingga Will keceplosan memberitahu ciri-ciri wanita itu. Sehingga Jacob pun tanya balik. Akibat itu Will pun jadi kebingungan dan marah-marah. Setelah tenang, Jacob mau berbicara karena dia sudah pasrah. Tapi dia meminta Will untuk melengkapinya karena Jacob tidak mengingat secara detail. Will pun tanya kenapa Jacob memotong itunya tadi kala, tahu kan? Tapi pengakuan itu Will yang menambahkan untuk Jacob bilang pas mau dirinya direkam. Aneh nih orang. Karena Jacob sudah berbicara, dia mau dilepaskan. Tapi Will tidak mau karena Will takut nanti Jacob berbuat sama wanita lainnya. Sehingga Will memotong anunya si Jacob hingga putus. Serius sana, pas adegan ini saya merasakan ada yang ngilu dari diri wak sana bangsat. Pas malam hari, Jacob mendengar berita di mana di berita itu ada kasus pemerkosaan seorang pria di mana tempatnya di pesta malam itu. Will pun ketawa-ketawa sambil mematikan TV. Christy pun menuduh Will kalau Will lah orangnya. Karena hal itu Will pun marah-marah, lalu TV itu menyala dengan sendirinya dengan berita yang sama. Ternyata Will itu mempunyai kepribadian ganda. Ternyata selama ini Christy itu adalah kepribadian gandanya. Will pun mencari Christy tapi tidak ketemu. Pas
Melihat kaca, Will pun membuka bajunya dan kita melihat yang ngeri lagi. Christine, you up Tapi there? di sini kan cowok, jadi nggak kaget-kaget amat lah kan sana. Karena hal itu, Will kembali ke tempat Jacob dan membiusnya. Dan Will pun mengantarkannya ke rumah sakit, tapi tidak sampai ke dalam, hanya di luar rumah sakit aja. Lalu Will mengambil mayat yang di kantong plastik itu dan menguburkannya dengan baik. Will pun membersihkan tempatnya yang penuh darah itu. Ketika mau membuang bajunya Jacob, Will menemukan kertas kecil. Lalu Will mengambilnya dan menciumnya. Lalu Will teringat sama baunya. Ternyata selama ini Will lah jadi korbannya dan pelakunya adalah Jacob sana. Tapi nabaa tu doh Jacob lah dapet balasan setimpal sana. I'm not gonna tell anybody about this. Di akhir film, Will lagi melihat rumah Jacob dari kejauhan. Dia pun balik ke mobil. Di mobil, Will merencanakan sesuatu kepada istrinya Jacob. Tiba-tiba bertambah lagi satu cewek. Asik bana mode komo sana. Film pun selesai sana. Di film ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa ya, tapi film ini kayak psikopat lah, tapi ini kan versi kecilnya lah kan, nggak seram-seram amat lah. Jadi intinya ialah psikopat, tapi nggak psikopat banget kan. Oke. Jangan lupa ya sana like, share, support, subrek ya sana, dukung sana lah wak yang tunggu-tunggu sana. Oke, waalaikumsalam sana. 「そっと隠したいのよ」「